Shalom teman-teman, kita ketemu lagi di dalam Intimate Project yang ke-49, An Offering of Beauty. Dalam hidup kita sudah terbiasa untuk menghitung untung dan rugi dari segala pilihan ataupun segala sesuatu yang kita kerjakan. Entah kita sekolah, entah kita kuliah, ataupun ketika nanti kita bekerja. Kita pasti salah satu yang jadi pertimbangan adalah apa keuntungan yang saya dapat. Lalu apa yang saya dapatkan dari keputusan ini atau pilihan ini dan lain sebagainya. Dan itulah cara hidup untuk kita bertahan di tengah-tengah dunia yang seperti sekarang ini. Untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dalam bentuk apapun, tapi juga mendapatkan kerugian atau kehilangan yang paling sedikit atau seminimal mungkin. Itu adalah sesuatu yang wajar dan umum kita temukan di tengah-tengah dunia di mana kita tinggal. Tapi teman-teman, seringkali cara pikir seperti ini seringkali kita terapkan ketika kita ikut Tuhan. Kenapa kita ikut Tuhan? Ya jelas, salah satunya adalah karena mungkin dari kecil ini yang saya tahu tentang agama. Tapi juga ya bukan hanya itu, siapa yang tidak mau dapat keselamatan? Bukankah itu untung besar? Apalagi di Kristen kita ditekankan bahwa keselamatan ini gratis, cuma-cuma, kamu hanya tinggal percaya. Siapa yang tidak mau mendapatkan keselamatan? Teman-teman, tentu tidak ada yang salah, karena memang kita mendapatkan keselamatan dengan cuma-cuma melalui karya Yesus di hidup kita. Tetapi sebuah mental kekristenan yang membawa kita seperti ini, membuat kita orang yang selalu menuntut Tuhan memberikan sesuatu dan memberikan sesuatu kepada kita. Tanpa kita nggak pernah peduli setelah kita dapat sesuatu itu, apa yang harus kita lakukan, bagaimana kita harus hidup, apa yang harus kita berikan buat Tuhan. Teman-teman, kita akhirnya lupa bahwa ketika kita mendapatkan keselamatan, ketika kita jadi anak-anak Tuhan, itu bukan cuma proses mendapat, tetapi juga proses memberi dan melepas. Teman-teman, melepaskan apa, memberikan apa, mempersembahkan apa? Yaitu memberikan dan mempersembahkan diri kita dan bahkan segala-galanya dalam hidup kita. Teman-teman, itulah yang diberikan oleh seorang perempuan berdosa. Kalau kita baca di Lukas pasal yang ke-7 ayat 36-50. Mungkin cerita ini kita tahu bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi yang mengundangnya. Tapi tiba-tiba ada seorang perempuan yang dikenal sebagai perempuan berdosa. Sesuatu yang memalukan pada saat itu. Dia datang ke rumah itu dengan berani, tersungkur di kaki Yesus, bahkan mencium kaki Yesus tak berhenti dan meminyakinya dengan minyak wangi yang mahal, dan bahkan menyeka kaki Yesus dengan rambutnya sendiri. Teman-teman, ini adalah sebuah persembahan yang sangat-sangat tidak masuk akal, sebuah persembahan yang sangat boros. Buat apa dia melakukan itu? Kalau mau dihitung, dia melakukan itu nggak ada untungnya, bahkan ruginya banyak. Udah keluar uang banyak, diomongin orang, kejadian yang memalukan buat dia. Apa untungnya? Apa dia nggak sadar siapa dia? Teman-teman, justru disinilah perempuan berdosa itu sadar dia siapa dan sadar Yesus siapa. Kenapa? Karena dia sadar bahwa segala hal yang memalukan dalam hidup itu tidak pernah sebanding dengan ekspresi kasih dan cintanya kepada Yesus yang sudah menjadi segala-galanya di dalam hidupnya. Dia tahu persis dia siapa, orang berdosa. Tetapi dia tahu persis Yesus siapa. Allah yang menjadi sahabatnya, Allah yang menjadi kekasihnya. Sehingga di dalam kehidupannya, apapun itu dia akan rela lepaskan. Karena dia sadar dia siapa. Dan dia sadar dia sudah menerima anugerah dari Yesus. Teman-teman, respons yang sama juga diekspresikan Paulus ketika dia sedang dalam kondisi yang enak, nyaman dalam hidupnya yang lalu. Lalu diekspresikan ketika dia percaya, dia juga melepas. Teman-teman, di Filipi 3 ayat 7-8 dikatakan, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Teman-teman, baik perempuan berdosa tadi maupun Paulus sama-sama sadar ketika mereka berjumpa dengan Yesus, mereka mendapatkan segala-galanya.
Tetapi tidak pernah berhenti sampai di situ. Ketika hidup mereka diubahkan, mereka melepaskan dan memberikan apa yang mereka miliki, bahkan seluruh hidupnya. Bukan lagi karena tuntutan, bukan lagi karena merasa berhutang kepada Tuhan, bukan lagi karena merasa diwajibkan kalau tidak keselamatan mereka hilang atau mereka dihukum. Tapi mereka melakukan itu sebagai ekspresi dan wujud kasih mereka pada Kristus. Karena mereka sudah menemukan hal yang paling indah yang bisa mereka temukan di dalam hidupnya, yaitu Yesus sendiri. Karena itulah mereka mempersembahkan sebuah persembahan yang bagi orang konyol, bagi orang nggak masuk akal, bagi orang memalukan. Tetapi bagi mereka dan bagi Allah, itu adalah sesuatu yang indah, an offering of beauty. Teman-teman, mungkin ini sesuatu yang sangat asing dan aneh di tengah kekristenan kita yang sudah sangat biasa dengan sesuatu yang ala kadarnya. Pergi ke gereja, ya tetap pelayanan. Yang penting saya nggak jadi anak yang bandel dan lain sebagainya. Yang penting menjalani kehidupan seperti biasa. Kita selalu dimombardi dengan kekristenan seperti ini. Sehingga bagi kita, itu hanya berlaku bagi perempuan ini maupun Paulus. Itu tidak berlaku bagi kita. Tapi pertanyaannya bagi kita, betulkah itu kekristenan yang kamu mau? Dan betulkah itu kekristenan yang Yesus mau dan yang sesungguhnya? Dan kehidupan seperti inikah yang engkau cari ketika engkau ikut Tuhan? Teman-teman, ini tidak mudah. Ketika Tuhan mengubahkan hidup kita, kita berjumpa dengan Tuhan. Selalu ada sebuah ekspresi kasih offering yang harus kita berikan. Sebagian besar mungkin tidak akan enak. Sebagian besar akan menyakitkan. Tetapi sebagian besar itu adalah sesuatu yang indah. Kenapa? Engkau dan saya memberi, mempersembahkan diri. Karena sama seperti perempuan berdosa dan Paulus, kita berjumpa dengan Allah yang bukan hanya memberikan berkat bagi kita, tetapi memberikan dirinya bagi kita. Paulus sadar hal ini. Di Roma 5 ayat 8 diberkata, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Teman-teman, inilah kasih Allah yang Dia nyatakan, yang boros, tetapi yang juga membuat kita menjadi bahan bakar bagi kita untuk mengasihi Dia kembali, memberikan segala-galanya. Mungkin dalam bentuk apapun itu, kita harus gumulkan sendiri itu di hadapan Tuhan. Bentuk seperti apa kita bisa mengekspresikan kasih kita kepada Dia. Dan inilah teman-teman sebuah siklus kehidupan Kristen. Allah menjumpai kita. Kita dalam tanda kutip mendapatkan Allah. Dan kita melepaskan diri kita. Memberikan segala-galanya. Supaya apa? Supaya hanya ada satu di hidup kita. Yaitu Allah sendiri. God is our life. Allah adalah hidup kita. Sehingga ini bukan cuma soal ambisi pribadi. Bukan cuma soal tujuan hidup saya. Tetapi soal Allah seluruhnya adalah hidup engkau dan saya. Sehingga tidak mungkin seorang Kristen hidup tanpa Allah menjadi segala-galanya. Maukah kita mengekspresikan kasih kita kepada Allah? Seperti perempuan ini, seperti Paulus. Dalam panggilan kita masing-masing, hiduplah dengan jalan persembahan ini kepada Tuhan. Teman-teman, karena itu mari kita tanyakan di dalam diri kita. Yang pertama, mari diskusikan menurut kita, mengapa sebagian besar atau banyak orang-orang Kristen saat ini hanya hidup ala kadarnya. Mungkin akan jauh berbeda jika dibandingkan dengan orang-orang Kristen yang kita jumpai dalam Alkitab. Mengapa banyak orang-orang Kristen sekarang ini kebanyakan hanya hidup ala kadarnya dan tidak mau memberikan atau mempersembahkan diri buat Tuhan? Kenapa kira-kira? Kalau kita melihat teman-teman atau kita melihat dunia sekitar kita, apa yang terjadi? Dan yang kedua, teman-teman, apa yang sering jadi penghalang kita sendiri untuk memberikan diri kita buat Allah? Mungkin itu keengganan kita yang keluar dari rasa nyaman. Kita nggak mau merasa tidak nyaman, kita nggak mau menggumulkan. Kita mau yang fine-fine aja. Apa yang jadi penghalang kita seringkali untuk tidak berani mempersembahkan diri, an offering of beauty kepada Tuhan? Dan yang terakhir, teman-teman, jika Yesus memberikan dirinya bagimu, kira-kira apa ekspresi kasih yang bisa kamu
berikan. Kalau perempuan ini memberikan segalanya, bahkan dia duduk tersungkur di kaki Yesus memberikan hartanya dengan bentuk minyak wangi, sebuah persembahan tribut kepada Yesus. Paulus memberikan dedikasinya. Sebutkan komitmen konkret. Kira-kira kalau saya mau berubah, mempersembahkan sesuatu untuk Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Dan mari kita hidup di jalan yang indah ini. Jalan persembahan yang indah. Karena kita sadar, Dia adalah segala-galanya. Dan kita, dalam tanda kutip, tidak akan pernah rugi. Tuhan menolong kita terus. Jangan lupa untuk terus saat teduh dari bahan yang sudah disediakan, dan Tuhan menolong kita. God bless you all.